Halo pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlin Indian Oceana Kappa. Sekarang saya akan membawakan materi tentang macam-macam posisi pasien di tempat tidur. Mengatur posisi pasien yang mengalami gangguan fungsi sistem skeletal, saraf atau otot, dan peningkatan kelemahan serta kekakuan biasanya membutuhkan bantuan perawatan untuk memperoleh kesejajaran tubuh yang tepat ketika selama berada di tempat tidur. Tujuan mengatur posisi pasien. Yang pertama, mencegah nyeri otot, mengurangi tekanan, mencegah kerusakan saraf dan pembuluh darah superfisial, mencegah kontraktur, mempertahankan tonus otot dan refleks, memudahkan suatu tindakan baik medik maupun keperawatan. Macam-macam posisi pasien. Yang pertama, Sims, Fowler, genupectoral, Trendelenburg, dorsal recumbent, litotomi, supinasi, lateral, ortopeneik, dan pronasi. Posisi Sim. Posisi Sim adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Posisi ini dilakukan untuk memberi kenyamanan dan memberikan obat per anus. Tujuannya meningkatkan drainage dari mulut pasien dan mencegah aspirasi, mengurangi penekanan pada tulang sacrum dan trochanter mayor otot pinggang, memasukkan obat suppositoria, dan mencegah dekubitus. Indikasinya, pasien dengan pemeriksaan dan pengobatan daerah perineal, pasien yang tidak sadarkan diri, pasien paralisis, pasien yang akan dienema untuk tidur pada wanita hamil. Posisi Fowler. Posisi ini posisi setengah duduk atau 45-90 derajat, di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan pasien. Tujuannya mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan dorongan pada diafragma sehingga meningkatnya ekspansi dada dan ventilasi paru, mengurangi kemungkinan tekanan pada tubuh akibat posisi yang menekan. Indikasi pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan, pada pasien yang mengalami imobilisasi. Posisi genupectoral. Posisi ini di mana pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa daerah rektum dan sigmoid. Tujuannya memudahkan pemeriksaan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Indikasinya pasien hemoroid, pemeriksaan dan pengobatan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Posisi Trendelenburg. Posisi ini pasien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Posisi ini dilakukan untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Tujuannya pasien dengan pembedahan pada daerah perut atau pasien shock, pasien hipotensi. Indikasinya pasien dengan pembedahan pada daerah perut, pasien shock, pasien hipotensi. Posisi dorsal recumbent. Posisi ini pasien berbaring terlentang dengan kedua lutut fleksi di atas tempat tidur. Posisi ini dilakukan untuk merawat dan memeriksa serta pada proses persalinan. Tujuannya meningkatkan kenyamanan pasien, terutama dengan ketegangan punggung belakang. Indikasi pasien dengan pemeriksaan pada bagian pelvik, vagina, dan anus. Pasien dengan ketegangan punggung belakang. Posisi litotomi. Pada posisi ini, pasien berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan daerah rongga panggul, misal vagina toucher, pemeriksaan rektum, dan sistoskopi. Memudahkan pelaksanaan proses persalinan, operasi ambeien, pemasangan alat intrauterin device, dan lain-lain. Indikasinya pada pemeriksaan genealogis,
untuk menegakkan diagnosa atau memberikan pengobatan terhadap penyakit pada uretra, rektum, vagina, dan kandung kemih. Posisi supinasi. Posisi terlentang dengan pasien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Tujuannya meningkatkan kenyamanan pada pasien dan memfasilitasi penyembuhan terutama pada pasien pembedahan atau dalam proses anestesi. Indikasi pasien dengan tindakan pos anestesi atau pembedahan tertentu, pasien dengan kondisi sangat lemah. Posisi lateral, posisi miring di mana pasien bersandar ke samping dengan sebagian berat tubuh berada pada pinggul dan bahu. Tujuannya mempertahankan body alignment, mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, meningkatkan rasa nyaman, mengurangi kemungkinan tekanan yang menetap pada tubuh akibat posisi yang menetap. Posisi orthopain. Posisi pasien duduk dengan menyandarkan kepala pada penampang yang sejajar dada seperti pada meja. Tujuannya memudahkan ekspansi paru untuk pasien dengan kesulitan bernafas yang ekstrim dan tidak bisa tidur terlentang atau posisi kepala hanya bisa pada evaluasi sedang. Posisi pronasi. Posisi ini, pasien tidur dalam posisi telungkup berbaring dengan wajah menghadap ke bantal. Tujuannya memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang, mencegah fleksi dan kontraktur pada pinggang dan lutut. Sekian, demikianlah tentang posisi-posisi pasien di tempat tidur yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.